Kalau kita membaca kitab suci, kita dengarkan ada Nabi Musa. Nabi Musa bersama Bani Israel. Jangan disempitkan, ya. Karena bahasa Quran itu bahasa yang universal. Quran itu bukan hanya untuk satu kelompok manusia tertentu. Quran itu ya untuk seluruh alam. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapapun orangnya, bangsa manapun, apapun kulitnya, siapapun yang berjalan menuju Tuhan, itu disebutnya Bani Israel. Makanya Bani Israel termasuk umat yang diunggulkan dari segala umat. Kenapa? Bukan Allah pilih kasih. Masuk akal sekali kan? Siapapun yang berjalan menuju Tuhan, dan siapapun yang hidupnya bersama Tuhan, yang hidupnya atas nama Tuhan, yang hidupnya untuk Tuhan, ya pasti akan unggul dibandingkan yang lain. Masuk akal kan? Nah, Bani Israel ini paling banyak ceritanya di Quran. Dan gurunya Bani Israel, ya, seorang tokoh yang banyak disebut, namanya Musa. Tetapi ada tokoh antagonisnya itu, ya, yaitu namanya Fir'aun. Orang yang berkesadaran rendah melihat Fir'aun itu seakan-akan sebagai musuhnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sendiri tidak melihat Fir'aun sebagai musuh. Justru Fir'aun itu dihadirkan semesta sebagai mitra. Jadi Fir'aun ini penghalang jalan, tapi sekaligus juga jalan bagi Musa untuk meningkatkan kedewasaan dirinya. Nabi Muhammad terkenal kan dalam sejarah, dimusuhi kafir Quraisy. Dakwahnya selalu dihalang-halangi. Perjuangan beliau menegakkan kebenaran selalu dirintangi oleh kafir Quraisy di zamannya. Hati-hati ya. Nah, kita ini para pengikutnya mungkin ada yang belum sadar. Dikiranya kafir Quraisy itu dihadirkan semesta untuk menjadi penghalang jalannya Nabi. Tidak. Itu adalah mitra, sparring partnernya Nabi Muhammad. Dan Muhammad menjadi orang yang kita kenal dengan kepribadian yang luar biasa. Jangan-jangan kafir Quraisy berjasa membentuk beliau sehingga memiliki kepribadian seperti yang sekarang ini yang kita kenal. Beliau terkenal dengan keberaniannya. Beliau terkenal dengan kepribadiannya yang akhlakul karimah. Bahkan disebut beliau ini akhlaknya itu sudah akhlaknya Allah. Disebut juga tahaluk bi akhlakillah. Cerminan dari akhlaknya Allah. Ini adalah fakta-fakta ya, fakta-fakta dari sejarah. Sekarang kita coba masuk dalam kehidupan kita. Siapa di ruangan ini yang tidak punya kesulitan dalam hidupnya? Pasti punya kan? Pasti punya tantangan tersendiri dalam kehidupannya. Saya yakin itu. Nah, sekarang semua kesulitan dan tantangan hidup ini kan terserah kita. Mau dipandang sebagai musuh, mau dipandang sebagai penghambat, atau mau dipandang sebagai jalan kita. Itu urusannya ada pada diri kita. Nah, sekarang kita tahu penghalang jalan adalah jalan ternyata. Kita sekarang kaget setelah kajian ini. Ternyata semua orang yang dihadirkan semesta kepada saya, disukai tidak disukai, semua adalah jalan. Setelah ini Bapak Ibu akan luas pemikirannya. Oh, ternyata semua yang disebut dengan penghambat, semua yang disebut dengan musuh, semua yang disebut antagonis dengan kita, semua adalah jalan dari Allah yang luar biasa untuk kita. Ternyata semua yang disebut dengan penghalang jalan oleh kita selama ini, justru itu adalah jalan. Yang namanya jalan itu dibuat tentu saja untuk mencapai tujuan. Dan tujuan kita adalah Allah. Dan saya sering berulang kali mengatakan di kajian-kajian saya, terkadang Allah itu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Dan banyak orang yang tidak jadi bertemu dengan dia. Karena begitu mendapatkan jalan yang tidak disukai, kalian tidak mau melewati jalan itu. Padahal dia sudah menunggu di ujung jadi jalan itu. Nah, saya banyak mendapati ilmu lewat konsultasi. Saya dikirimi ilmu oleh Allah lewat orang-orang yang konsultasi ini. Jadi orang-orang yang konsultasi sama saya ini adalah guru-guru saya. Mahal itu. Mahal. Ya. Contoh. Ada satu keluarga ditinggalkan ayah ibunya. Anaknya banyak. Kemudian ayah ibunya itu karena anak-anaknya masih kecil menitipkan hartanya itu kepada seseorang yang dipercaya saat itu oleh ayah ibunya sebelum meninggal. Begitu ayah ibunya meninggal, ini anak-anak ini, setelah hartanya diserahkan sama orang yang dipercaya ini, lalu semua harta yang dipercayakan pada dia itu habis dimakan sendiri. Dan tidak peduli pada anak-anak yang ditinggalkan ini. Dan anak-anak ini jadi merana. Karena hartanya dirampas oleh orang yang dipercaya itu. Tetapi dalam perjalanannya, anak-anak ini menjadi hebat-hebat, menjadi kuat-kuat. Bahkan salah satunya adalah konsultasi dengan saya. Setelah cerita semua masalahnya, akhirnya orang ini mendapatkan
pengetahuan baru dari saya. Dan yang pertama dia katakan, saya bersyukur bisa ketemu dengan saya, katanya. Saya bersyukur bisa mendapatkan kajian-kajian yang seperti ini, yang mengubah sudut pandang saya. Lalu saya balikan, apakah kamu akan mendengarkan kajian saya kalau kamu tidak ditipu oleh orang ini? Agak lama itu. Pikir dulu. Untuk jujur itu agak lama. Akhirnya dia mengakui, betul kalau begitu. Jadi orang yang menipu keluarga kamu ini jalan atau penghalang jalan? Jalan. Saat itu juga dia membebaskan dirinya dari dendam. Saat itu dia tidak melihat orang ini sebagai pengkhianat lagi. Bahkan dia mau cari orang itu dan berterima kasih. Karena gara-gara dia menemukan ilmu yang agung dari Allah. Kalau saya ceritakan nih, semua konsultasi yang datang pada saya, di kajian ini semuanya habis nanti ya waktu kita. Satu aja contohnya. Dan masih banyak contoh yang lainnya.